Masih bingung kapan harus menggunakan for, while, atau for each? Atau pernah gak kamu nulis kode yang harusnya bisa lebih singkat tapi malah jadi panjang banget karena belum paham perulangan? Tenang, di video kali ini kita akan bahas perulangan di C# secara lengkap dan mudah. Mulai dari for, while, sampai for each. Dengan contoh nyata dan penjelasan baris demi baris. Yuk tonton sampai habis biar ngoding kamu jadi lebih efisien. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa sih itu sebenarnya looping. Looping atau perulangan merupakan proses mengulang baris kode secara otomatis. Lalu kenapa looping itu penting? Dengan menggunakan looping, kita bisa menghemat waktu, kode jadi lebih pendek dan rapi, bisa digunakan untuk menampilkan data, input berulang, perhitungan otomatis. Sebagai analogi, bayangin kamu diminta menulis kata atau kalimat saya belajar C# sebanyak 100 kali. Tanpa looping, kita harus mengetik 100 baris. Namun dengan menggunakan looping, kita cukup menggunakan satu baris kode. Pertama, kita mulai dengan menggunakan looping for. Saya akan membuat kodenya terlebih dahulu. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan kode tersebut baris demi baris. Baik, saya sudah membuat kodenya. Saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Di sini saya membuat contoh dengan menampilkan perulangan yang menampilkan angka 1 sampai dengan 5. Di mana kita menggunakan for dan integer i sama dengan 1 merupakan kita memulai variabel, yaitu dengan menggunakan variabel i yang dimulai dari angka 1. Kemudian perulangan akan terus dilakukan selama nilai kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian i kurang dari sama dengan 5, itu berarti perulangan akan terus dilakukan selama nilai i kurang dari 5. Dan i++ ini merupakan increment, di mana artinya setiap selesai satu putaran nilai i akan bertambah satu angka yang kemudian akan ditampilkan di dalam blok menggunakan console write line. Jadi ketika sudah menampilkan angka 1, itu merupakan satu putaran, lalu putaran berikutnya ditambahkan satu angka lagi, kemudian sampai dengan nilai kurang dari sama dengan 5. Jadi jika sudah mencapai 5, maka perulangan akan berhenti. Adapun selain increment yaitu decrement, di mana decrement itu mengurangi nilai variabel penghitung setiap perulangan. Untuk contohnya, kita bisa copy paste pada code ini. Lalu kita menggunakan untuk variabel i-nya kita menggunakan 5. Kemudian ini lebih dari 1. Dan ini untuk decrement menggunakan min. Kita save, kita jalankan. Oh baik, di sini tidak begitu jelas ya. Kita rubah dulu menggunakan new line. Baik, untuk contoh decrement ini kita menggunakan i yang dimulai dari angka 5, kemudian perulangan akan jalan terus selama i masih lebih besar atau sama dengan 1. Nah, i min ini yaitu decrement, artinya i berkurang 1 setiap satu putaran yang akan ditampilkan dalam blok ini menggunakan console write line. Jadi ketika sudah menampilkan 5, ini satu putaran, kemudian 5 dikurangi 1 menggunakan decrement, jadi 4 sampai dengan nilai tersebut
lebih besar atau sama dengan 1. Ketika sudah menjadi 1, maka perulangan akan berhenti. Di sini kita bisa beri komen untuk menandainya agar teman-teman bisa membacanya lebih mudah. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk perulangan menggunakan while. Sama seperti sebelumnya, saya akan menuliskan code-nya terlebih dahulu, kemudian saya akan jelaskan baris per baris. Baik, saya sudah membuat kodenya. Saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Di sini saya membuat contoh di mana user diminta untuk memasukkan angka. Namun ketika user memasukkan angka 0, maka perulangan akan berhenti. Contohnya, untuk pertama coba kita masukkan angka selain 0. Misalkan 1 atau 3, 5 atau 56 atau 34. Dia akan terus melakukan perulangan sampai user mengetikkan angka 0. Ketika user mengetikkan angka 0, maka perulangan akan berhenti. Nah, perulangan akan berhenti. Jadi, di sini merupakan input user untuk memasukkan angka. Di sini untuk while kita menggunakan perulangan while. Untuk kode ini merupakan kondisi di mana jika angkanya bukan 0, maka perulangan akan terus berlanjut. Di sini saya menggunakan operator logika ya. Untuk teman-teman yang belum paham tentang operator, bisa dicek di video di channel ini. Saya sudah buatkan materinya atau videonya. Nah, lanjut. Jadi setiap kali user memasukkan angka, akan dicek lagi. Jika masih bukan angka 0, maka perulangan akan terus berlanjut. Tapi jika user memasukkan angka 0, maka perulangan akan berhenti. Sedikit modifikasi, kita tambahkan console wordline untuk menampilkan notifikasinya. Coba kita masukkan 3, kemudian 0, maka perulangan akan berhenti. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, kita akan membahas perulangan yang terakhir, yaitu perulangan menggunakan for each. Saya akan buatkan kodenya terlebih dahulu. Saya sudah membuat kodenya, kemudian saya akan jalankan kodenya terlebih dahulu. Di sini perulangan untuk while masih berjalan ya. Kita langsung saja ketikkan angka 0 agar berhenti dan lanjut ke perulangan for each. Di sini saya membuat contoh untuk menampilkan nama buah, di mana string array buah merupakan array yang berisi nama buah, yaitu apel, jeruk, dan pisang. Untuk yang belum tahu array, saya akan membuatkan materi terpisah di video selanjutnya. Kemudian kita fokus dulu untuk video perulangan ini. Lanjut, di mana kita menggunakan for each string item in buah, dimana artinya kita ambil setiap elemen dalam array buah dan diberi nama sementara yaitu item, lalu kita tampilkan dengan menggunakan console writeline. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai perulangan menggunakan for, while, dan for each. Untuk selanjutnya kita masuk ke berikut adalah tabel perbandingan singkat tiap tipe perulangan dan kapan digunakan. Jadi untuk for digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui. Contohnya kita sudah mengetahui nih, jika perulangan akan berhenti selama kurang dari 5. Artinya kita sudah tahu, maka perulangan akan berhenti selama kurang dari 5. Kemudian perulangan while saat perulangan berdasarkan kondisi, atau kita tidak tahu perulangan berhenti sampai kapan sebelum kondisi terpenuhi. Contohnya
kita tidak tahu user akan mengetikkan angka 0 sampai dengan perulangan yang keberapa. Makanya kita menggunakan while untuk pengkondisian di mana perulangan akan berhenti jika user memasukkan angka 0. Nah, kemudian untuk for each ini digunakan saat kita ingin mengakses setiap elemen dalam koleksi seperti array atau list. Nah, di video kali ini kita sudah belajar terkait dengan perulangan di C#. Ilmu ini penting karena perulangan digunakan hampir di semua jenis program, mulai dari aplikasi kalkulator, web, maupun mobile app. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.